Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita dapat memasuki bulan Ramadan 10 hari terakhir. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, kami akan mengkaji lagi, melanjutkan pengajian yang pertama dulu. Yang pertama kami membahas tentang puasa, dan hari ini insya Allah saya akan membahas tentang sholat id. Karena hampir kurang berapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya kemenangan bagi umat Islam seluruh dunia. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol. Wa sholatul aidaini utawi salat riyaya loro iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kuwataken. Sholat hari raya dua, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Di sini dijelaskan, Ruwiya al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahruju medal yaumal fitri ono ing dina riyaya fitri wal adha lan dina riyaya Idul Adha ilal musalla maring musalla. Fa awwalu syai'in moko kawitane suwiji-wiji yabda'u dikawiti bihi kelawan syai' apa as-sholatu sholat. Sumayan sorifu moko nuli pindah fayakumu moko jumeneng Kanjeng Nabi mako bilan nas ono ing ngarsane menungso. Wana suhale utai menungso iku julusun lungguh ala sufufihim ing atase pira-pira barisane annas faya'iduhum moko aweh mau idoh sapa Kanjeng Nabi hum ing annas wa yusihim lan aweh wasiat sapa Kanjeng Nabi hum ing nas wa ya'muruhum lan perintah Kanjeng Nabi hum ing annas wa ingkana senajan ono iku yuridu ngarepaken ayak to'a ingka yen to megot baksan ing utusan ahu ing potongane au yakmuro utawa merintahaken bisain kelawan suwiji-wiji amaro kang perintah bi kelawan syai sumayon sorifu moko nulih pindah yakto ubaksan kata yakto ubaksan ayu farridu jama'atan yab'asuhum lil jihad. Jadi dari apa yang sudah saya bacakan di sini, bahwasanya sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ke musola. Kemudian setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, beliau berdiri di hadapan manusia, kemudian beliau memberikan mauidhah, memberikan penjelasan dan memerintahkan apa yang baik dan apa yang harus kita lakukan. Sementara mereka manusia atau orang-orang yang ada di depannya duduk berjajar fi ala sufufihim sesuai dengan barisan-barisan mereka. Kemudian di situ ada kata yakto ubaksan yufridu jama'atan. Artinya apa? Menyendiri dari semua jamaah. Jadi harapan kami ini terutama sahabat fatayat, ibu-ibu, mbak-mbak, biasanya setelah melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, sebelum khotib beranjak untuk membacakan khutbahnya, mereka bingung sudah mengemasi mukenanya, kemudian ngomong dengan teman-temannya, mohon hari ini dan kami juga sudah memberikan informasi kepada panjenengan semua, usahakan ketika setelah sholat hari raya panjenengan khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Jangan bingung dengan mukenanya, melipatnya ke sana ke sini dan kemudian ngerumpi dengan teman-temannya. Sudahlah, cukup di luar masjid saja ya. Ketika kita sholat usahakan, karena sholat ini hanya 1 tahun sekali
Ya, kalau udah Jumat kan nggak mungkin kita akan melaksanakan itu. Makanya usahakan ketika khotib membacakan khutbah, usahakan sendiri, diam mendengarkan dengan baik. Ya. Terus saya lanjutkan. Wahia utawi salat iku rakaatani rong rakaat. Yukabiru halih takbir fil ula ing dalam salat pang pertama sabaan kelawan pitu siwa takbiratul ihram sakliyane takbiratul ihram. Wa fisaniyah lan ing dalam rakaat kang nomor loro khamsan kelawan limo siwa takbiratil qiyam sakliyane takbir kang ngadeg. Jadi sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu dilaksanakan 2 rakaat. Di mana rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram sabaan, yaitu membaca takbir berapa 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua maka membaca takbir 5 kali siwa takbiratul ihram selain takbiratul ihram atau takbiratul qiyam. Di sini dijelaskan an Umar ibnu Auf al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbaro fil aidaini, yaitu membaca takbir pada sholat hari raya 2 fil awal sab'an, pada rokaat yang pertama sab'an dengan 7 qoblal kiroah, sebelum bacaan, maksudnya sebelum bacaan Fatihah dan juga surat-surat. Wafil akhirah khamsan qoblal kiroah, dan pada rokaat yang terakhir atau rokaat yang kedua ada 5 takbir yang harus dibaca. Rawahu at-Tirmidzi wa qala huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan sholat hari raya 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbahnya, maka saya lanjutkan di sini. Wayahtubu ba'daha, wayahtubulan khutbah ba'daha sa'use sholat khutbataini kelawan rong khutbahan yukabiru kang takbir fil ula ing dalem khutbah pertama tisan kelawan songo wafisaniyati lan ing dalem khutbah kang nomor pindo sabaan kelawan takbir kang pitu. Ya, jadi begini, khotib atau yang berkhutbah itu membacakan khutbah 2 kali. Ya, mohon dipahami itu ada 2 kali. Jadi panjenengan nanti ketika kita atau panjenengan melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, tolong diperhatikan dengan baik dan kita bisa khusyuk karena ini adalah sunnah muakkad. Ya, jadi intinya ketika setelah sholat kita diam mendengarkan khotib yang berkhutbah. Di mana khotib yang berkhutbah? Khutbah yang pertama itu ada berapa di sini? Tis'an, 9 kali takbir yang harus dibaca oleh khotib. Kemudian pada khutbah yang kedua ada sab'an, ada 7 kali takbir yang harus dibaca oleh khotib. Dan itu di sini dijelaskan nomor 3, Ruwiyah al-Bukhari wa Muslim an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala kana wonten sinten an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Mereka berdua itu melaksanakan sholat Idul Adha sebelum khutbah. Waruya al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajtu metu sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri au adha, yaiku ana ing dina riyaya fitri lan riyaya Idul Adha. Fasalla moko salat summa khotoba moko nuli khutbah Kanjeng Nabi. Waruwiya as-Safi'i rahimahullahu ta'ala an Ubaidah bin Abdillah bin Atiyah qala as-sunnah ayyahtuba yento khutbah sapa al-imamu imam fil aidaini ing dalem riyaya loro khutbataini kelawan khutbah loro yafsilu becik dipisah bainahuma ing dalem antarane khutbah loro
Waruya al-Baihaqi annahu qala as-sunnah antaftataha yen to buka opo al khutbatu khutbah bitis i takbiratin kelawan songo takbir, wasaniyah lan ing dalem khutbah kang loro bisa i takbiratin kelawan pitu piro-piro takbir ai mutataliyah yaiku terus menerus. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu ada pemisahnya, di mana ada muadzin nanti biasanya mengumandangkan, kan seperti itu. Jadi setelah khutbah pertama dengan membaca 9 takbir, maka diam, khotib duduk, kemudian Bilal berdiri, kemudian berdiri lagi pada khutbah yang kedua. Nah, itulah waktu yang sangat mustajabah yang harus kita pahami, di mana doa-doa kita akan dikabulkan pada waktu-waktu mustajabah. Maka dari itu kami berharap kepada sahabat-sahabat fatayat, kepada ibu-ibu, jangan umek karepe dhewe ambek mukenane utawa ambek koncone sing ono nek pinggir-pinggire. Ya, usahakan ketika khutbah kedua sampean atau panjenengan sedoyo khusyuk dan tumak ninah memanjatkan doa apa yang menjadi hajat panjenengan, mudah-mudahan diterima. Apalagi kita setelah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan kemudian kita dapat melaksanakan ibadah sholat yaitu hari raya Idul Fitri, dan kita dapat berdoa di antara dua khutbah tadi. Itu adalah waktu yang sangat mustajabah, kan itu nggih. Kemudian saya lanjutkan lagi, wayukabiru lan takbir min hurubi syamsi sangking surupe srengenge, min lailatil aid sangking riyaya id, ila an yadkhula tumeka maring manjing sapa al imamu imam fis sholati ing dalem salat. Wa fil adha lan ing dalem salat Idul Adha khalfas sholawatil mafrudoh, yaiku sakmarine salat-salat kang den fardhoaken min subahi yaumi Arafah sangking subuh dino Arafah ilal asri maring asar min akhiri ayyamit tasrik sangking akhire dino-dino tasrik. Sekarang tata cara membacakan takbir, ya. Ketika takbir dikumandangkan pada sholat hari raya Idul Fitri, yaitu dimulai asar, ya. Asar ketika kita terakhir dalam berpuasa, malamnya sudah tidak terawih, kita disunnahkan untuk membaca takbir dengan sebanyak-banyaknya sampai imam mau melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Sementara kalau pada Idul Adha, yaitu pada akhir dari Arafah, karena kita kan sunnah puasa, ada sunnah tarwiyah dan juga ada sunnah Arafah, kan itu puasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Pada akhirnya yaitu di waktu asar itu kita membacakan takbir sampai akhir daripada hari raya tasrik. Jadi setelah panjenengan melaksanakan sholat maktubah, maka disunnahkan untuk membaca takbir selama hari tasrik itu sampai asar, kan itu ya. Itu karena perputaran hari di hari hijriyah, kan itu ya. Itu tata cara bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Demikian juga bagaimana kita kapan harus mengumandangkan takbir dan kapan selesainya. Ya, itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kita dapat melaksanakan apa yang sesuai dengan tata cara atau anjuran yang disyariatkan oleh agama Islam. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di bulan Syawal sesuai dengan namanya, yaitu adalah peningkatan. Mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat di bulan Syawal. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.